Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Kepadanya lah kita memohon pertolongan, kepadanya jualah kita mengabdikan segenap jiwa raga kita, kepadanya lah juga kita mengharapkan untuk berjumpa dengannya dalam keadaan diridai. Puan-puan dan tuan-tuan sekalian, ini sudah masuk siri yang ke-16 ya. Kita akan bincangkan tentang permasalahan hidup kita. Kita tengok dulu, manusia ini secara tak langsung ketika Allah bekalkan pada dirinya itu syahwat. Sesungguhnya syahwat itu sesuatu yang dicenderungi oleh hawa dan nafsu manusia ya. Jadi kita jangan lupa, kita ada masalah itu sebab kita bukan malaikat ya, kita ini manusia. Kita juga bukan hewan, kita ini manusia yang Allah bagi kita ini syahwat. Allah bagi kita ini hawa, Allah bagi kita juga nafsu. Nafsu mengajak dan mengajak kita untuk melakukan keburukan. Jadi orang buat keburukan itu sebetulnya menyenangkan. Lepas itu hawa pula condong kepada keselesaan jasad yang ditampilkan oleh syahwat-syahwat duniawi. Jadi manusia ini secara tak langsung menanam sejuta impian yang dikehendaki oleh hawanya, yang diperturutkan oleh syahwatnya. Syahwatnya manusia ini luar biasa ya. Tengok orang punya kereta pun nak punya kereta, betul ke tidak? Tengok orang punya kecantikan, kulit yang putih pun nak punya kulit yang putih. Tengok orang punya suami yang baik, nak juga punya suami yang baik. Tengok orang punya anak yang comel, nak juga punya anak yang comel. Tengok orang punya mak ayah yang baik, nak juga punya mak ayah yang baik. Apa saja yang dimiliki oleh orang lain, yang dianggap baik oleh kita, kita cenderung menginginkannya. Bahkan jarang, bahkan tidak jarang kadang timbul kedengkian. So dengan adanya keinginan sama ada keinginan itu baik ataupun keinginan itu buruk, itulah manusia. Nah sekarang apa yang kita inginkan itu sebetulnya sama ada bersifat duniawi kita inginkan, juga bersifat ukhrawi kita inginkan. Dua-duanya kita menginginkannya, betul ya? Saya contohkan misalnya kita tension dengan perangnya anak kita. Kita secara tak langsung kan menghendaki, ya Allah bila anak aku soleh ya. Hari-hari kita dibuat kecewa ya oleh orang-orang di sekitar kita ya, kecewa dengan anak kita. Tentu kalau kita tak kecewa, kita pun manusia. Kita dibuat kecewa oleh suami kita ataupun istri kita. Tentu kalau bukan demikian, bukan rumah tangga ya. Kita dibuat kecewa oleh mak ayah kita, jelas ya, karena mereka juga ada interaksi dengan kita kerap ya. Jadi bagaimana seandainya kita sebagai manusia ini memiliki berbagai jenis impian yang kita sangka itu menurut kita itu baik ya. Contoh ya, salah ke usaha kita menginginkan suami yang baik? Tidak salah. Salah ke usaha kita menginginkan anak yang baik? Tidak salah. Salah ke usaha kita menginginkan kesehatan yang fit? Tidak salah. Salah ke usaha kita menginginkan harta benda yang melimpah? Tidak salah. Salah ke usaha kita menginginkan kedudukan ya, jabatan, pekerjaan ya, yang boleh
kita jadikan sebagai media untuk mencari nafkah, tidak salah. Semua yang kita pandang baik itu tidak salah, ya, tidak salah. Cuma kita kena tahu apa yang kita pandang baik mungkin belum tentu dipandang baik oleh Allah. Makanya kadang-kadang Allah tidak terus memberi kita sesuatu yang kita minta. Jika Allah melihat yang kita minta itu menurut kita baik, tapi jangka kehadapan itu tak baik, jadi Allah tukar, bukan tak bagi, Allah tukar yang lain. Cuma kadang-kadang kita tak perasan, kita tak sadar, kita tak set dalam hati kita bahwa segala impian, keinginan, harapan kita itu ada kalanya baik menurut kita, tapi tak baik menurut Allah. Jika kita sadar perkara ini, apa jua yang kita minta, yang Allah tidak bagi kat kita, selepas kita sudah meninggalkan kemaksiatan, kita sudah mendekat pada Allah, itu tandanya suatu itu tak Allah redha. Jadi kita kena sadar, kita kena lapang di situ, kita kena redha. Oke? Jadi intinya, ketika Allah meletakkan syahwat dalam diri kita, kita dibuai oleh jutaan harapan, jutaan cita dan keinginan. Oke. Lalu bagaimana ketika kita misalnya sebagai manusia yang punya syahwat, punya dorongan namanya hawa dan nafsu itu, kita menginginkan kesehatan, kita menginginkan kecukupan, ya, kita menginginkan rumah, kita menginginkan kereta, kita menginginkan pasangan yang baik, ya. Istilahnya azwaj yang qurrata ayun, ataupun anak-anak zuriat yang qurrata ayun. Macam mana ini Ustazah? Kami sudah mengambil sebab-sebab yang mungkin sudah maksimum, bahkan kami sudah memeras akal kami untuk buat, ya, anak-anak itu baik, untuk buat suami itu baik, untuk buat mak ayah itu baik, untuk buat pekerjaan yang terbaik, untuk buat segalanya yang terbaik. Tapi kan Ustazah, macam begini, oke, Anda tengah berdepan dengan sebab, ya, maka dalam penyelesaian secara petunjuk nabawiyah ini, Anda kena berhijrah. Selepas ambil sebab itu, kena berhijrah kepada Allah. Jadi tajuk kita pada pagi hari ini adalah meraih segala apa jua kita punya keperluan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Artinya, jadikanlah Allah itu dekat dengan kita. Jangan jadikan sebab itu yang dekat dengan kita. Ingat di sini, cara mengatasi masalah kita apabila kita menginginkan sesuatu yang kita inginkan, yang kita pandang baik menurut akal sehat kita, ya, menurut nas Al-Quran juga baik, menurut nas As-Sunnah juga baik, maka dekatkanlah Allah dalam diri kita. Jangan dekatkan sebab itu pada diri kita. Sebab kita ambil sekedarnya, tetapi Allah kita datangkan, kita dekatkan pada diri kita sedekat-dekatnya. Oke? Adakah panduan ini daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada. Oke, jadi Ustazah akan bacakan hadisnya sebagai satu petunjuk nabawiyah, lalu kita huraikan dan kita kaitkan dengan kita punya permasalahan, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. An Abi Sa'id Al-Khudri, ya, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man taqarraba ila Allahi shibran taqarraballahu ilaihi dira'an, wa man taqarraba ilaihi dira'an taqarraba ilaihi ba'an, wa man atahu yamshi atahu Allahu harwalatan. Oke. Maksudnya, barang siapa yang mendekati Allah satu jengkal, maka Allah akan mendekatinya satu dira', satu hasta. Barang siapa yang mendekati Allah itu sehasta, Allah mendekatinya satu depa. Barang siapa yang mendatangi Allah dalam keadaan berjalan, Allah mendatanginya dalam keadaan berlari. Kita mendekat, maknanya Allah mendekat. Dekatnya Allah ke kita bukan menggunakan ukuran al-adlu, keadilan, satu lawan satu, tapi menggunakan al-fadlu, kelebihan dan kemurahan, karena Allah itu asy-syakur. Jika kita memahami hadis ini bahwa Allah itu mendekat kepada kita lantaran kita mendekatinya, maka dekatkanlah Allah pada diri kita melalui, ya, tindakan-tindakan kita yang mengarah kepada Allah mendekati kita. Pertanyaannya adalah, apa cara yang perlu kita lakukan untuk mendekati Allah agar Allah mendekat? Lalu apa sebetulnya makna kedekatan Allah itu?
Apa pula makna kedekatan kita? Untuk apa kita mendekati Allah? Lalu kenapa Allah mendekati kita? Ini yang perlu difikir, dan ini jarang orang mengingat perkara ini. Ya, belum lagi memahami hakikat hadis ini dengan satu tadaburan penuh ketelitian, bahwa di sebalik hadis ini menyiratkan pesan-pesan yang bersifat solutif atas permasalahan kita. Oke, sekarang saya coba hadirkan masalah yang ramai dihadapi oleh kalangan wanita contohnya. Sebab kita hidup di era modern di mana pasangan-pasangan kita tak menafikan, ya, yang di sana kata Badi'u Zaman Said Nursi amat terpengaruh dengan corak pemikiran kalangan lelaki barat. Ya. Awal mula menikahi wanita itu mungkin karena kecantikannya. Oke. Ketika sudah dinikahi kecantikannya, sudah mengandungkan anak untuknya, maka mula cinta itu agak berpudar, bukan bersemi. Apalagi ditampilkan ya dengan perangai-perangai yang mungkin agak cool ya, dingin ya dengan pasangan, atau mungkin sudah kurang peduli lagi ya, mungkin karena yang dinikahi itu kecantikannya sudah mulai luntur ya. Anda pun tertimpa masalah, Anda akan pergi ke salon untuk mempercantik diri, akan berusaha untuk menjaga penampilan diri jangan sampai berat badan naik. Jadi Anda ini dalam masalah, Anda tersiksa. Apalagi melihat suami Anda sebagai orang yang bekerja, tentu akan banyak ya daun-daun muda di sana, banyak mawar-mawar indah di sana ya, yang penampilannya mempesona ya, bau parfumnya menyengat sampai di mana-mana. Jadi kita tak menafikan perkara ini sebagai masalah hidup kita, khususnya wanita. Oke, ini masalah. So Anda punya harapan, punya impian, bagaimana suami Anda itu tetap bersama Anda. Ya, atau contohnya dengan anak, atau contohnya dengan rekan yang lain, bagaimana mereka tetap bersama Anda. Apatah lagi Anda punya keinginan, bagaimana mereka itu memenuhi keinginan Anda. Kan begitu ya. Apalagi keinginan itu Anda pandang baik. Ya, contoh misalnya punya suami ya, yang Allah takdirkan untuk kita, bukan kita wanita yang malang ya, Allah takdirkan bagi kita bahwa suami kita itu adalah punya temperamen yang kasar, yang bengis ya, yang keras gitu, yang panas baran. Ya, saya tak kata kita perempuan punya suami macam itu sebagai istri yang malang, sebab barang siapa ya seorang istri apabila dia mampu bersabar dengan perangai buruk suaminya, maka kedudukannya seperti kedudukan Asia binti Mazahim. Ya. Dan barang siapa suami yang punya istri yang perangainya jahat, lalu dia bersabar, maka kedudukannya sama seperti Nabi Ayub alaihissalam. Jadi istilah-istilah malang itu tolong kita buang. Yang ada Allah tengah mendidik kita, Allah tengah coba menjadikan kita laksana pokok kurma, ya, ditanam di kawasan padang pasir, ya, ditimbun oleh banyak pasir dan bebatuan. Untuk memecah batu dan pasir itu amat keras, maka akar itu menghujam ke bawah, sehingga ketika mana ya benih kurma itu mampu memecah memecah padang pasir atau bebatuan, akar itu menghujam ke bawah, maka pokok kurma itulah simbolnya orang beriman. Susah untuk digoyahkan, ya, batang-batangnya susah untuk gugur, tapi buahnya bersifat lembut ya. Jadi saya terus terang dulu tak pernah memandang seperti ini, tapi ketika melihat mendalami hadis-hadis Nabi SAW dalam bentuk perumpamaan, saya sadar ketika saya mungkin dikelilingi oleh anak-anak, ya, macam mana kita nak tentukan anak itu baik kat kita? Allah punya kehendak. Macam mana kita nak tentukan suami itu baik kat kita? Allah punya kehendak lain. Macam mana kita tentukan mak ayah kita baik kat kita? Allah punya kehendak lain. Jadi ketika mana mereka semua mungkin berperangai, itu macam Allah hendak menanam kita seperti mana benih kurma begitu. Benih kurma. Yang dengan kesusahan itu Allah bukan nak memalangkan kita. Allah bukan nak menyakitkan kita, tapi nak memakarkan kita supaya kukuh, supaya teguh begitu. Jadi macam Asia jadi wanita yang teguh sampai dia dibinakan Allah di rumah di surga. Ya, kenapa? Karena perangai suami. Cuma kita ini kadang-kadang baca sejarah, baca kisah itu cuma sebagai maklumat, bukan dihayati. Apa posisi aku di depan kisah itu? Aku ada ke tidak? Kalau ada, kita tentu akan rasa no problem begitu kan?
Bagaimana kita nak anggap suami kita lebih bermasalah, sedangkan suami kita masih beriman, masih peduli ke kita. Sedangkan Firaun kafir, Asia tetap belum mempertahankan diri. Maka jangan kalau ada masalah seolah Anda sendiri yang timba masalah, begitu jangan. Oke? Jadi itu yang saya ambil sampel. Jadi bila kita punya, ditakdirkan Allah punya, saya paling ambil simple karena kita tak payah bincang isu luar. Isu rumah tangga ini akan membina peradaban umat sebetulnya, ya. Jadi selesaikan dulu hubungan kita dengan pasangan kita. Ini masalah asas sebetulnya. Masalah asas. Jadi selesaikan dulu hubungan kita dengan suami kita dan anak kita dengan mak ayah kita. Oke, dengan suami kita contoh tadi, panas baran. Segala bentuk kita punya nasihat, kita ambil sekedarnya nasihat itu. Taklah sampai kita memaksakan. Tak boleh. Kita kalau berinteraksi dengan suami kita, boleh paksakan kehendak. Kita hargai dia punya kepribadian. Tapi dalam masa yang sama, besarkan hubungan Anda dengan Tuhan. Anda mungkin lepas bagi nasihat secara Qur'ani, secara sunni, tak diterima oleh pasangan Anda tinggalkan. Anda masanya mendekat pada Allah. Anda masanya menjadikan Allah itu dekat dengan kedekatan Anda kepadanya. Anda coba merenung. Anda coba serahkan segala bentuk kelemahan pada Allah. Ya Allah, aku menangis ya Allah dengan tangisan hatiku. Aku sungguh kasihan tengok pasanganku. Tapi aku ingin menjadikan pasanganku sebagai pasangan abadiku di surga ya Allah. Aku ingin mengambil bahagian yang lebih dalam ubudiyah mengenai suamiku kepadamu ya Allah. Aku serahkan segala bentuk kelemahan yang aku tak dapat untuk menaklukkan hati suamiku. Maka kuasailah hati suamiku ya Allah, di mana hamba sedar bahwa segala bentuk perangai, sikap maupun pemikiran semua ada di tanganmu. Di tanganmu jualah hati suamiku untuk engkau balikan. Tolong ya Allah, engkau balikan hati suamiku. Anda tak payah marah-marah dengan suami. Anda masanya mendekat pada Allah dengan tangisan. Maka di sini coba jadikan Allah itu dekat dengan Anda. Dekatilah Allah dengan tangisan Anda. Tangisan pilu seorang wanita dengan hati penuh kasih kepada suami, bukan benci, bukan minta suami dihukum, bukan. Kalau boleh, ya Allah, hamba sedar suamiku bersalah, tapi engkau maha penyayang. Ya Allah, jangan engkau timpakan hukuman, jangan engkau tegur dengan hukuman. Ya Allah, ya, lembutkan hatinya, sentuh hatinya, ya, jadikan hatinya macam hujan gerimis ya Allah, ketika menatapku, ketika menatap anak-anakku, ketika menatap mak ayahku, penuh dengan tatapan kasih sayang kepadamu ya Allah. Aku serahkan kelemahanku ini kepadamu. Jadi kalau kita mengeluh kepada Allah dengan tangisan pilu kita, adakah Allah tak mendengar tangisan kita? Makanya jangan terlalu diakal-akali. Ustazah, aku udah buat dah nasihat, aku dah tampil cantik dah, aku dah duduk kat rumah jaga anak dia dah, aku dah buat everything untuk dia, aku dah buat segala-galanya untuk dia. Tapi kan Ustazah, dia masih ada perempuan, dia dengan aku masih cool, dia dengan anak dia pun kasar, tak pernah dibelai, tak pernah dicium, dimarah, dibentak. Aku dah buat segala-galanya Ustazah, aku dah belajar Al-Quran, aku dah ajar anakku, aku dah buatkan makanan terbaik untuknya, aku duduk kosongkan pakaian. Itu sebab perempuan, ingat, itu sebab. Kalau Anda menuhankan sebab, Anda tak membuka tirai di sebalik sebab, pada sebalik sebab itu yang boleh on off kan itu cuma Allah, Anda akan merana sepanjang masa. Maka saya bukan ilustrasi bagaimana menghadapi masalah hidup kita. Itu baru masalah rumah tangga. Masih banyak lagi masalah. Anda nak kesehatan, betul tak? Anda memiliki sejuta keperluan dan hajat karena antumul fuqara. Fuqaranya ilallah. Kita dicipta Allah itu dalam keadaan fakir. So kita perlukan kesehatan. Ini baru sampel dekat rumah. Perlu suami yang baik begitu ya. Kita perlu makanan. Kita perlu rumah. Kita perlu bayar sewa rumah kan. Kita perlu obat. Kita perlu semua yang menyokong kita punya eksistensi yang namanya jasa dia ataupun eksistensi jiwa begitu. Kita perlu hadir kelas, kita perlu time, ya, kita perlu yuran, kita perlu macam-macam. Itu semua kan keperluan yang kita ingin yang kita menghendakinya, yang kita hajati. So jangan lupa kita punya keperluan karena kita manusia. Maka kalau ingin menyelesaikan masalah
Jadikan Allah itu dekat. Kalau Anda tidak menjadikan Allah itu dekat dengan Anda, maknanya Anda mengingkari Allah Al-Qarib. Allah itu kan maha dekat. Bila masanya Anda menjadikan Allah itu dekat pada Anda? Ketika Anda diliputi oleh sejuta keperluan, ataupun harapan, ataupun keinginan. Lalu bagaimana cara menjadikan Allah itu dekat dengan kita? Menangislah. Menangislah di hadapan Allah. Selepas segala bentuk sebab-sebab yang Anda lakukan itu, sudah Anda buat dengan baik. Menangislah. Jadi makna Anda mendekat pada Allah, itu adalah Anda menangis. Dan makna Anda mendekatkan Allah kepada diri Anda, itu Anda menangis. Maka ketika Allah melihat tangisan pilu Anda, tangisan sayu Anda, dibalut sejuta harapan dan juga keinginan yang menurut Anda baik untuk urusan duniawi ukhrawi Anda, Allah akan mendekat. Dan dekatnya Allah bukan dekat satu lawan satu begitu dengan keadilan, tapi mendekatnya dengan penuh kesyukuran, mendekat lebih daripada kita punya pendekatan. Ya. Jadi sesuatu yang paling saya rasa perlu disampaikan adalah, wahai para wanita, Anda punya sisi emosional yang tinggi. Anda mudah tersentuh, Anda mudah sensitif karena daya logika Anda itu memang tidak seperti daya logika kaum lelaki. Jadi Anda memang akan sensitif dengan perkara-perkara buruk, yang Anda juga sangat care untuk mengubah perkara buruk. Lelaki itu menjaga privasi. Ada orang tak elok, oke lah, biasa saja. Tapi kita kasihan bang, perempuan tuh paling suka mengambil mengambil care perkara-perkara yang mungkin dianggap biasa oleh kaum lelaki, ya kan? Kita sangat peduli, kita sangat simpati, kita sangat kasihan, karena itu jiwa perempuan. Maka kalau Anda punya masalah, menangislah. Lepas sudah ambil sebabnya, sekadarnya, menangislah pada Allah, Allah akan mendekati. Anda menangis, itu tandanya Anda menangis kedekatan. Anda ingin mendekat sama Allah. Sedangkan Allah jika mendekat pada Anda, itu kedekatannya untuk memberikan keperluan. Oke, saya bagi ilustrasi, maka alangkah baiknya kita belajar. Pernah, Anda sebenarnya pernah mengalami perkara ini? Atau mungkin Anda sekarang sebagai parent, sebagai seorang ibu atau seorang ayah, Anda pernah kan yang melihat situasi yang kerap kali terjadi tapi kita jarang mengambil ibrah atau nilai pelajarannya. Anda punya anak kan? Anak kecil itu pekerjaannya apa? Menangis. Dimulakan daripada apa? Daripada bayi. So ada tangisan bayi. Sampai nanti udah dewasa pun tetap menangis juga anak, namanya anak itu. Anda juga menangis kan? Karena anak juga anak. Jadi bayi itu kalau dia lagi menangis, perhatikan elo-elo. Siapa yang punya baby kat sini? Kakinya digerakkan, tangannya digerakkan, badannya memerah. Anda boleh tahu tak tangisan apa itu? Tahu Ustazah. Itu tangisan ada makna. Bukan tak ada makna. Itu tangisan kedekatan. Artinya si bayi membahasakan dengan bahasa tangisan. Umi, aku nak dekat dengan Umi. Tangisan kedekatan. Untuk apa baby mendekat itu dengan tangisan itu? Untuk mendapatkan manfaat dari Anda. Apakah itu? Air susu, belah kanan nutrisi, belah kiri obatnya. Anak itu nak susu supaya kenyang. Keperluan anak ketika itu apa? Makan dan minum. So ada air susu dari dua jalur, ya, dada perempuan. Sudah disusuin masih nangis tak? Masih nangis. Itu tandanya tangisan kedekatan. Baby itu nak lagi keperluannya apa? Untuk dimanja, untuk dicium, untuk didokong, untuk digoda-goda gitu kan, diajak bercakap. Nah, baru diam kan? Dia bosan menyusu saja karena ada kenyang. Dia nak tengok matanya begini-begini. Sudah gitu, nangis lagi. Nangisnya kedekatan. Tak minta apa lagi. Oh, rupanya dia membahasakan, aku tak selesa Umi, aku tengah buang air. Kita pun berpikirkan, apa dia punya kehendak nih? Dari susui kenyang masih menangis. Dahlah diajak jalan, dibawa ya, tengok suasana alam, ditengokkan apa benda, dicanda-candakan gitu. Masih juga menangis. Ibu paling curious benda begini. Oh, pasti dia buang air. Dia tak selesa. Dia nak keperluannya dipenuhi.
Apakah itu? Dibasuh, dibersihkan. Oh betul, ternyata dia buang air, dibersihkan. Dia tak mampu untuk mengatasi dirinya, diliputi oleh banyak kelemahan. Anda pun tak mampu juga mengatasi hidup Anda, diliputi oleh kelemahan. Macam baby itu, akhirnya dibersihkan oleh si ibu, dibersihkan, baru dia tersenyum, baru dia boleh main-main dengan abangnya, baru kita boleh letakkan dekat mana? Dekat katil, kita boleh masak, kita boleh buat kerja lain. Anak kita yang baby itu sudah bermain dengan dengan abang dia, dengan kakak dia. Sudah terpenuhi kebutuhannya, sudah terpenuhi hajat dia. So happy lah, tertawalah, hilang masalah dia. Oke, apa hubungan situasi baby seperti itu atau anak-anak itu dengan Anda? Situasinya persis sebiji. Cara kita ma'rifat kepada Allah itu sama dengan cara kita memahami masalah-masalah rumah tangga, karena rumah tangga itu miniaturnya alam semesta yang besar, dan dalam rumah tangga itulah kita boleh belajar mengenal tentang sifat-sifat Allah. Jadi kalau anak menangis, tangisan anak itu tangisan kedekatan. Maknanya bila dia didekati oleh ibunya, maka ibunya akan memberikan segala keperluannya. Itu kedekatan ibu kepada anak, dan itu kedekatan anak kepada ibu. Anak minta keperluannya dipenuhi, si ibu punya hajat untuk memenuhi keperluan anak-anaknya. Itu sudah jelas. Tapi melalui tangisan. Sekarang Anda juga gitu. Anda dikuasai oleh Allah. Anda al-mamluk, dikuasai oleh Allah. Allah al-malik. Jadi tidak semuanya apa yang Anda inginkan akan dipenuhi oleh akal Anda. Dengan cara apa? Dengan mencari sebab-sebabnya. Anda akan dibuat betul-betul lemah. Ustazah mengalami banyak peristiwa seperti ini, tapi Ustazah tak pernah memaksakan. Ya, contoh paling simpel dengan suami. Kita punya kehendak, suami kita tak punya kehendak. Tapi kita pandang kehendak kita itu baik. Alangkah baiknya kalau kita begini-begini. Suami kita tak ambil pendapat yang sama. Tapi kita anggap benda itu baik. Jadi menangislah pada Allah. Serahkan pada Allah. Karena tangisan kita bermakna tangisan al-qurbah. Tangisan kedekatan. Dan kedekatan Allah pada kita, kedekatan untuk memenuhi hajat kita. Tetapi, jika hajat kita tak dipenuhi oleh Allah, itu tandanya Allah simpankan hajat kita dan Allah bagi keperluan lain di luar jangkaan kita, karena kita ini adalah lawannya Al-Alim. Kita ini tak tahu apa benda, yang tahu cuma Allah. Jadi dekatilah Allah, jadikan Allah itu dekat dengan kita. Saya teringat perkataan Dr. Nabulsi ya, dalam satu kisah mengenai Zunnun Al-Masri. Zunnun Al-Masri ini dia punya masalah besar, dan akhirnya dia berjalan. Bila berjalan itu masalah besarnya adalah dia kehilangan hatinya. Dia masalahnya kehilangan hatinya, sehingga setiap berjalan dia bertanya, aina qalbi, aina qalbi, aina qalbi. Di manakah hatiku? Di manakah hatiku? Karena puncak kebahagiaan Anda itu ada pada kalbu Anda, pada kalbu Anda. Jadi ketika sengsara, dia mencari kebahagiaan dengan tanya, aina qalbi, aina qalbi. Seketika Zunnun Al-Masri menjumpai ada seorang anak kecil di luar pintu rumah, menangis, mengetuk pintu berkali-kali. Artinya tangisan anak itu tangisan kedekatan. Dia nak didekati ibunya, dibukakan pintu oleh ibunya, dipeluk oleh ibunya, dibagi keperluan oleh ibunya. Maka ketika anak itu mengetuk berkali-kali, menangis sambil berkata, Umi, jika engkau biarkan aku di luar rumah ini, nanti siapa yang akan memberi makan aku, Umi? Siapa yang akan memberikan tempat tidur untuk aku, Umi? Siapa yang akan memberikan kasih sayang untuk aku, Umi? Umi, bukalah pintu, Umi, buka pintu. Melihat anak ini, Zunnun Al-Masri mengatakan, keadaan anak ini sama seperti keadaanku, bahwa anak ini kehilangan kebahagiaannya, kehilangan hatinya. Tiba-tiba pintu itu dibuka oleh ibunya. Ibunya sebetulnya tidak marah, tapi ibunya menghukum anaknya karena anaknya bermasalah, punya perangai buruk. Tapi ibunya ketika anaknya mengetuk-ngetuk pintu itu, ibunya tetap dekat pintu. Dia menunggu anaknya merintih-rintih. Dia menunggu anaknya mengetuk berkali-kali. Dia melihat di sebalik kunci pintu rumahnya apa yang dibuat oleh anaknya. Ibu tak sampai hati. Akhirnya selepas menangis lama, tak tentu arah, tapi tetap merayu kepada ibunya, dibukalah pintu itu oleh ibunya. Seketika itu Zunnun Al-Masri melihat ibunya memeluk anaknya dan pelukan kasih sayang. Lalu ibunya berkata, wahai anakku, seandainya kamu tak berbuat maksiat, kamu tak terhaka pada ibu, kamu akan dapat keperluan daripada ibu semuanya. Ya, seandainya kamu berbakti pada ibu, kamu tidak akan seperti ini. Sini.
ibu perlu, jangan diulang lagi. Dibagi kasih sayang. Lalu apa kata Zunun Al-Masri? Laqad wajadtu qalbi, sungguh aku telah mendapatkan hatiku. Artinya Zunun Al-Masri melihat itu fenomena yang boleh dia kaitkan antara dirinya dengan Tuhannya. Jadi Tuhannya membuat Zunun Al-Masri ini rasa gelisah, rasa ingin menangis, karena menurut Zunun Al-Masri dia telah melakukan tindakan yang silap dengan Tuhannya. Jadi ketika silap Allah hukum dan terasa hukuman itu sehingga dia kehilangan kebahagiaannya. Kebahagiaan dan ketenangan itu dalam kolbunya. Jika kolbunya hilang, kebahagiaannya itu pun hilang. Maka ketika tengok anak itu dipeluk balik oleh ibunya, anak itu telah mendapatkan hatinya, dapatkan kebahagiaannya. Maka Zunun Al-Masri mengatakan, aku jumpa jawabannya. Seketika itu dia akhirnya menangis menghadap kepada Allah dan akhirnya dia menjumpai kebahagiaannya. Apa yang diinginkan dipenuhi oleh Allah. Jadi puan-puan dan tuan-tuan sekalian, seandainya saja kita melihat Allah itu dekat dengan kita, tapi dekatnya diukur dengan kita punya kedekatan, kita dapat sedikit keperluan. Tetapi kalau Allah mendekat ke kita itu melebihi daripada kita punya kedekatan, maka kita dibagi keperluan, dibagi keperluan di luar kita punya hajat, dilebihkan lagi. Karena itu puan-puan dan tuan-tuan, untuk mengatasi masalah, jangan memeras akal Anda untuk mencari sebab-sebab, tapi datangilah Allah, jadikan Allah itu dekat dengan Anda dengan cara menangislah, laksana tangisan bayi, tangisan kedekatan, dan segera serahkan apa yang Anda inginkan dengan menghantarkan segala bentuk kelemahan. Ya Allah, hamba tahu bahwa hamba begitu lemah. Atas kelemahan ini ya Allah, hamba serahkan di atas kekuasaan-Mu. Ya, tolong apa saja yang Anda inginkan. Cukupilah rizki makananku. Tolong cukupilah rizki pemikiranku. Tolong cukupilah rizki untuk anak-anakku. Lembutkanlah hati suamiku. Ya, elokkanlah perangnya anak-anakku. Satukanlah hati kami. Ya Allah, buatlah aku reda. Apapun yang berlaku hari ini, itu yang terbaik untukku ya Allah. Jika Engkau tak menginginkan suamiku, anak-anakku untuk baik denganku, ya aku reda ya Allah, selagi ini yang membuat Engkau reda ya Allah. Namun aku serahkan kepadamu urusan mereka. Uruslah mereka dengan sebaik-baik urusan ya Allah. Dan sambil Anda menangis, disitulah sebetulnya Anda tengah recall, ya, ingatan Anda pada Allah. Allah siapa? Allah Al-Qarib ke? Allah Al-Mujib ke? Anda recall dengan masalah itu, Anda boleh tazakur. Bukankah ketika mana kita punya masalah, syaitan pertama kali akan membisikkan jawaban? Ya, akan tetapi jika dalam hati Anda sudah tersimpan data-data berupa ayat-ayat Quran, itu saatnya Anda recall. Kalbu Anda recall data Quran dari loop Anda. Kalbu Anda recall data keyakinan Anda, alam semesta dalam fuad Anda. Anda akhirnya menghadapi. Jadi situasi dengan baik. Jadi macam Ustazah sekarang ini. Kenapa? Ketika misalnya ada masalah, Ustazah akan recall dulu hadis Nabi ataupun Al-Quran. Lepas itu Ustazah akan mencari untuk menangkap jiwa Ustazah fenomena-fenomena macam anak kecil tadi itu. Ustazah melihat, iya ya, kenapa Allah jadikan anak kecil itu melalui proses daripada mengandung ya sampai membesar itu pelajaran untuk kita dalam berinteraksi dengan Tuhan kita sebetulnya. Coba bayangkan, kita tak menafikan diri kita pahlawan kasih sayang untuk anak-anak kita, tapi Rasulullah kata apa? Allah lebih sayang ke kita berbandingkan kita sayang ke anak kita. Kita sudah dibincangkan betapa kasih sayang ibu itu luar biasa dalam hadis Nabi, dalam Al-Quran juga. Tapi jangan lupa bahwa posisi kita sebagai ibu menyayangi anak satu ketika akan berubah, bahwa posisi kita adalah sebagai hamba di hadapan Allah Ta'ala. Bayangkan Allah Ta'ala seperti seorang kasih sayang, seorang ibu yang memiliki kasih sayang, sedangkan kita seperti seorang anak yang memerlukan sentuhan kasih sayang. Maka ketika anak boleh menangis untuk mendekat pada ibunya, menangislah pada Allah untuk mendekat pada Allah. Jadikan Allah Al-Qarib. Jika Anda tak menjadikan Allah sebagai Al-Qarib, itu tandanya Anda mengingkari sifat Allah. Sampai bila-bila Anda hanya terjebak dalam pengambilan sebab. Ikhtiar itu memilih sesuatu yang terbaik di antara yang terbaik, lalu kita amalkan. Tetapi selebih daripada ikhtiar itu, semuanya di tangan Allah. Maka bergantunglah kepada Allah,
menangislah di depan Allah ketika Anda menyimpan sejuta impian maupun harapan. Itu saja dari Pak Ustazah, semoga bermanfaat dan memberikan solusi penanganan yang terbaik dalam menghadapi segala apa jua yang kita harapkan dalam hidup ini, sama ada berbentuk harapan duniawi ataupun ukhrawi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.